kinerja perusahaan itu tertahan dengan angka-angka yang sudah dalam 4-5 tahun terakhir itu ya begitu-gitu saja. Nah, disitulah kemudian kami menyusun tim untuk mensosialisasikan. Yang enak-enak itu apa? Wah, komisinya 6%, nggak perlu ngantol. Kita mempromosikan sudah mendapatkan sebuah efek balik terhadap bagaimana profesi mitra usaha tersebut. Nah, Pak, di episode pertama kemarin kita bincang Insan episode pertama kita ngobrol dengan Pak Ferry. Kita ngobrolin mengenai mitra usaha, Pak. Nah, saya membaca bahwa Bapak adalah pencetus dari mitra usaha tersebut. Kenapa Bapak mencetuskan program tersebut, Pak? Ya, ini mitra usaha sekarang merupakan sebuah profesi yang sekarang begitu viral ya di Prioritas Group. 14.000 loh. Ya, dan saya senang sekali, sungguh bahagia sekali profesi mitra usaha ini sudah diterima dengan baik oleh pelaku-pelaku marketer kita dan sudah bisa dirasakan benefitnya apa gitu. Nah, jadi mengenai kalau bicara tentang mitra usaha, ini tentu kita bicara tentang perusahaan kita, Prioritas Group. Karena perubahan dalam perusahaan itu tentu berasal dari sebuah biasanya tuh terhadap kejadian yang kita alami sekarang, ya. Kemudian masa depan yang mau kita lihat ke depan, ya, yang mau kita tuju. Nah, jadi perubahan mitra usaha, perubahan konsep mitra usaha itu, ini memang sebuah konsep yang ini adalah konsep pertaruhan sebenarnya. Pertaruhan, Pak? Ya, pertaruhan perusahaan. Ya, masa depan perusahaan. Karena pada posisi sebelum kita bertransformasi ke mitra usaha, kita mengalami banyak problem-problem. Ya, pertama tentu saja ukurannya adalah kinerja. Ya. Kinerja perusahaan itu tertahan dengan angka-angka yang sudah dalam 4-5 tahun terakhir itu ya begitu-gitu saja. Ya. Kemudian kita lihat lagi penyebabnya apa. Kita lihat lagi sumber pertama masalah penjualan. Penjualan kita lihat jumlah sales force kita pada waktu itu dalam 4 tahun terakhir itu hanya berkisar tinggal 5.000-an. 5.000-an mitra usaha. Di periode sebelum mitra usaha? Ya, di periode sebelum mitra usaha. Nah, jadi kemudian kita lihat lagi fenomena apa yang membuat kita tertahan di posisi seperti itu. Nah, pas pada waktu itu, kurang lebih 4 tahun lalu, itu dunia penjualan digital itu mulai marak. Mulai marak dengan berbagai macam bisnis yang semuanya menggunakan berbasis online. Nah, jadi kemudian timbullah sebuah pemikiran, ini bagaimana mengatasi ini. Ya. Karena ini kalau kita tidak berbuat sesuatu, maka prioritas ini akan semakin ditinggalkan oleh para marketer-marketernya. Karena kekakuan dalam konsep, kekakuan dalam pola yang dijalankan selama ini. Karena kita tahu konsep Salesforce yang kita pakai selama ini mewajibkan mereka datang tiap hari. Ya, kemudian menggunakan armada mobil kanvas gitu. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang ya akhirnya juga membuat biaya perusahaan itu semakin besar dan semakin berat. Kemudian setelah dipikir-pikir bagaimana caranya agar kita bisa beradaptasi dengan kondisi bisnis di masa depan, tapi kita tetap bisa menjaga resistensi yang baik di pelaku-pelaku marketer internal kita. Yang notabene itu adalah Salesforce yang selama ini memang artinya kan kalau kita bicara 5.000, kan 5.000 orang berjuang bergantung terhadap perusahaan ini. Ya kan nggak mungkin ujuk-ujuk kita walaupun punya konsep yang kita lihat di luar itu konsepnya hebat, canggih, semuanya main digital, tidak main orang. Tidak mungkin tiba-tiba kita main buang orang saja, 5.000 orang main pangkas. Kita abaikan perjuangan mereka selama ini membesarkan perusahaan gitu.
Nah disitulah kemudian muncul titik temunya setelah kita berdiskusi ya. Jadi walaupun ya mungkin ide pertama mitra usaha ini dari saya melontarkan, tapi dalam pematangan konsep itu sebenarnya kita tim. Dalam pematangan konsep kita sudah tim ini. Ya berbicara dengan dirwil, berbicara dengan direksi, dengan komisaris ya. Nah kemudian disepakatilah konsepnya seperti konsep mitra usaha sekarang. Ya. Di mana kita tetap menggunakan orang manusia, tapi kita rubah pola cara kerjanya. Ya. Mereka tidak harus lagi ngantor, ya. Mereka bisa bekerja dari mana saja. Mereka bekerja juga di samping melakukan personal visit, juga harus mulai intens melakukan aktivitas-aktivitas penjualan secara online berbasis medsos. Nah, jadi ketika ini kita diluncurkan, ya tentu tantangan terbesar pertama itu adalah bagaimana kita sanggup meyakinkan. Ya. Nah, ini karena kan kalau kita tidak mampu meyakinkan, terjadi sebuah ketidakrespekan terhadap program ini. Ya Anda bayangkan pertaruhannya terhadap kinerja perusahaan. Iya, resistensi tadi Pak ya. Kalau tiba-tiba saja omset jadi drop 50%. Terus mau ngapain kita? Sedangkan perusahaan tetap berjalan. Perusahaan tetap jalan nih, cost-nya kan masih tetap ada. Iya. Nah disitulah kemudian kami menyusun tim untuk mensosialisasikan. Ya, kan menyosialisasikannya kan yang nggak enak, bukan yang enak-enak aja nih. Yang enak-enak tuh apa? Wah komisinya 6%, nggak perlu ngantor. Wah itu diterima dengan senang hati. Tapi ketika disampaikan, ini cut cost, tidak ada uang makan harian, tidak ada honor bulanan, mobil kanvas dijual. Nah disitulah pentingnya respect tadi. Ya, ketika mereka respect terhadap kita, mereka yakin bahwa kebijakan inilah kebijakan yang terbaik buat kelangsungan dan eksistensi serta masa depan yang lebih baik buat perusahaan kita. Jadi kembali lagi kuncinya adalah trust and respect, itulah yang akan membawa semuanya menjadi mudah. Semuanya menjadi mudah. Itu Pak Sandi. Siap. Sebuah jalan tengah ya Pak ya. Yang akhirnya menjadi jawaban untuk perubahan zaman. Tuh mitra usaha. Terima kasih Pak. Dan untuk si mitra usaha sendiri Pak, menurut Bapak, kenapa mitra usaha itu bisa memiliki member sebanyak sekarang Pak, 14.000, dan kenapa orang-orang yang belum bergabung tuh harusnya bergabung dengan mitra usaha gitu Pak? Nah jadi pertama tentu kita bicara tentang benefit dari mitra usaha yang selama ini sudah mungkin sudah sangat kita ingat ya dalam kepala kita. Begitu banyak kemudahan-kemudahan di mitra usaha ini. Nah, yaitu penghasilannya cukup bagus ya, bahkan sekarang juga ditambah dengan point reward ya. Setiap penjual dapat point reward. Kemudian bisa ya waktunya fleksibel lah semuanya. Siapapun bisa jadi mitra usaha, mengatur waktunya fleksibel gitu. Dan perusahaan tetap memberikan sebuah pengawalan dan sebuah guiding terhadap bagaimana mitra usaha ini bekerja dan bagaimana perusahaan mitra usaha ini terhubung dengan perusahaan. Makanya perusahaan juga menyiapkan sebuah software aplikasi bagi mitra usaha kita, bagi semua marketer kita yang kita sebut dengan PG Mobile. Ya. Nah, tapi kemudian kan ketika program ini kita sudah anggap baik, kemudian bagaimana kemudian caranya menghasilkan kan gitu. Karena program yang baik saja kalau tidak tersosialisasi dengan baik, terpromosikan dengan baik, ya belum tentu bisa memberikan benefit. Ya. Nah, itulah berbagai macam program-program kita rancang. Ya, program target penambahan 20.000 mitra usaha. Ya. Kemudian kita buat rancang program-program yang secara reguler kita mengadakan apresiasi bagi mitra usaha. Kemudian program-program yang mendorong semua mitra usaha aktif melakukan promosi, membantu perusahaan dalam memviralkan berbagai macam program terhadap mitra usaha itu sendiri. Nah, kita sebut bagaimana kita semua harus mensupport dan dalam rangka membranding
profesi mitra usaha tersebut. Nah, itulah yang kita dilakukan secara terus-menerus sehingga alhamdulillah mitra usaha itu akhirnya bertumbuh dan berkembang sampai menjadi 14.000. Ya. Walaupun 14.000 itu kita juga sadari belum semua menjual. Ya. Kalau kita lihat data lagi hanya menjual sekitar 6.000 orang. Ya, mungkin kalau mau lebaran nanti naik lagi menjadi 7.000. Nah, ini adalah sebuah problem yang berbeda. Tantangan ya, Pak ya? Ini adalah merupakan sebuah problem yang berbeda. Satu sisi kita memviralkan, kita mempromosikan, sudah mendapatkan sebuah efek balik terhadap bagaimana profesi mitra usaha tersebut. Tapi ketika tujuan kita ingin bagaimana mitra usaha itu menjadi sebuah profesi yang memang bisa memberikan manfaat besar, bisa memberikan sebuah kesuksesan, ya tentu ini harus ada langkah-langkah lanjutannya, ya, baik itu pembinaan, ya, yang sedang terus dilakukan oleh Departemen SDM, kemudian juga bagaimana kita menciptakan sebuah, ya kembali lagi kita membangun sebuah respect manajemen yang baik, sehingga orang siapapun yang baik yang sudah bergabung sebagai mitra usaha ataupun yang belum bergabung sebagai mitra usaha semakin percaya dan yakin bahwa ini adalah sebuah peluang dan kesempatan yang menjanjikan untuk bisa mendapatkan penghasilan yang sebesar-besarnya di perusahaan kita ini. Nah, inilah tantangan kita ke depan yang harus terus kita perjuangkan, ya, oleh semua departemen, ya, khususnya departemen yang berkaitan dengan marketing, ya, Departemen SDM, Departemen Promosi, ya, Departemen KRR melalui analisnya, maupun departemen-departemen lain yang intinya harus kita sama-sama perjuangkan bagaimana target goal 20.000 mitra usaha itu kita bisa capai. Ya. Gitu. Mantap. Jadi memang mitra usaha ini bukan cuman sebuah langkah yang 1 bulan selesai, tidak, ya. Sebuah proses panjang dan banyak tantangannya. Nah, kira-kira Pak, untuk pendengar di luar sana Pak, apa sih kira-kira value dari Prioritas Group yang bisa berguna untuk semua orang? Ya. Nah, ini pertama mungkin harus karena ini kan banyak yang baru-baru, ya. Ya. Ada yang baru bergabung setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mungkin saya cerita sedikit tentang bagaimana founding father perusahaan kita, Prioritas Group, yaitu Bapak Haji Muhammad Saleh dan Bapak Cahyadi Tejakusuma, serta didukung oleh Dewan Pendiri lainnya, membangun usaha ini. Ya. Bahwa usaha ini dibangun dengan begitu bersusah payah, dengan begitu sederhananya, dengan begitu totalitasnya. Mungkin bagi kita yang tahunya Prioritas Group sudah sebesar ini mungkin agak di luar logika gitu. Nah, mungkin bagi yang sudah membaca buku We Are Prioritas Group, mungkin bisa sedikit punya gambaran terhadap bagaimana perusahaan ini didirikan. Nah, jadi itu value-value yang sebenarnya ya bukan hanya bagi semua insan Prioritas Group, termasuk saya pun itulah menjadi sebuah panduan, guiding dalam diri kita. Bagaimana kesederhanaan itu, ya, kemudian totalitas, ya, kemudian kita saling menghargai, ya, mengapresiasi bagi yang berprestasi. Ya. Nah, itu menjadi sebuah guiding. Nah, sehingga alhamdulillah kalau kita lihat sekarang mungkin posisi khususnya lah posisi seperti kami, ya, yang mungkin dari udah 16 tahun sebagai direktur operasional atau mungkin lebih lagi kepada bapak pendiri perusahaan kita. Mungkin kalau kita bicara tentang kekayaan, bicara tentang kesenangan, materi dan jabatan, itu rasanya apa sih yang mau dikejar lagi gitu, ya. Nah, tapi kan atau sebaliknya, mungkin sudah bisa mungkin kalau sekedar menikmati hasil kerja keras selama ini dengan hal-hal yang kalau kita lihat di luar sana banyak sultan palsu sekarang, ya, kan. Betul, nah,
Di prioritas grup ini begitu banyak sultan sekarang nih Mas Andi. Cuma rendah hati semua. Cuma semua tidak bergaya sultan. Iya. Ya, kantor sendal jepit, rokok-rokokan, tetap nasinya si bungkus. Ya. Stylenya enggak sultan. Ya. Nah, jadi menurut saya itu value menurut saya yang menurut saya sangat baik dipegang oleh kita semua. Kesederhanaan. Ya, jadi tidak boleh ada rasa sombong ya. Walaupun kita jabatan kita mungkin sudah jauh berbeda, materi yang dipunyai berbeda, tapi tetap kita ketika berada dalam sebuah wadah perusahaan, ya kita sama-sama, kita sama. Ya. Tidak perlu harus menonjolkan siapa, kita semuanya. Ya masing-masing bekerja sesuai dengan profesi masing-masing. Ya. Kemudian tidak perlu saling berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat, lebih baik gitu. Ketua semua pekerjaan punya porsi. Sebaik-baiknya pekerjaan itu adalah ketika kita bisa menjalankan amanah yang ada di tangan kita. Ya. Karena ketika semua kita bekerja sesuai dengan amanah masing-masing, enak perusahaan ini jalannya gitu. Begitu juga saling respect dan saling hargai ya, tanpa dengan mengabaikan hal-hal lain yang di luar di luar patron-patron bagaimana sebuah organisasi itu berjalan dengan baik gitu. Dan itu yang kita rasakan sekarang sehingga ya saya kasih contoh nyata aja lah Pak Sandi. Ya, bentuk kesederhanaan dan bentuk keluasan kita dalam organisasi ini contoh aja misalnya kayak kenapa saya masih mau bermain medsos ya? Sekedar bertegur sapa dengan teman-teman yang ada di daerah-daerah. Nah itu pas yang mungkin bahkan belum pernah kenal gitu Pak Sandi. Selagi dia menyebutkan bahwa di mana pekerjaannya prioritas grup, selagi dia posting aktivitas seperti itu pasti saya like. Ya, nah gitu Mas Andi. Ya, tidak ada batasan. Ya karena kita masih sempatkan bertegur sapa, walaupun mungkin nggak bisa semua ya. Nah, tapi itulah bentuk bahwa kita ini ketika berada dalam sebuah perusahaan, ya kita sama posisi kita, sama-sama berjuang, cuma posisi berjuangnya beda-beda itu aja. Betul. Tapi peran kita terhadap profesi kita itu ya sama-sama punya nilainya sama gitu. Sekarang contoh misalnya kita di pusat ini merasa bekerja keras. Kalau teman-teman di cabang-cabang di daerah tidak juga kerja keras kan juga tidak ada hasilnya. Nah, sebaliknya begitu juga gitu. Atau hanya sebagian yang punya perilaku yang baik, sebagian lagi tidak. Banyak melakukan fraud juga akan mengganggu perusahaan. Jadi hal begitu yang sudah diajarkan oleh founding father perusahaan kita, ya kita tinggal kembangkan sesuai dengan kondisi kekinian, tapi tetap nilai-nilai dasarnya itu adalah sama. Dan saya pikir itu punya daya tahan yang sangat panjang, akan membantu perusahaan ini punya daya tahan yang sangat panjang nantinya. Gitu. Ya, tadinya baru saya mau nanya, kok kenapa Bapak ini sebagai presidir aktif sekali di medsos? Udah kejawab ternyata. Kesederhanaan, refleksi dari sebuah kesederhanaan itu ada. Ya memang kalau untuk medsos, memang saya kan mulai medsos itu 2009 itu. Kurang lebih awal-awal Facebook itu. Itu cukup ini loh Pak, di awal banget Pak itu. Iya, di awal banget 2009 itu. Ya itu memang ada faktor kesenangan juga, ya karena senang bercerita, kemudian memberikan value, ya. Nah memberikan value ini sebenarnya gini, pertama kali adalah untuk mengikat diri kita dulu. Kenapa untuk mengikat diri kita? Karena gini, ketika kita menyampaikan sesuatu ke orang, kita kan harus ingat juga diri kita melakukan nggak? Iya benar. Nah gitu. Betul. Ya itu dulu. Nah sehingga kan memaksa diri kita untuk melakukannya. Ya, karena kita juga harus berusaha mempertanggungjawabkan value itu. Nah, kemudian masalah orang nanti apakah merasakan value atau tidak, itu kita nggak bisa kendalikan itu, ya. Tapi saya rasakan ketika mereka bertemu dengan kita, gitu ya, berinteraksi, mereka akan mengkomparasi itu value-value itu dengan seperti apa sosok yang dilihat, gitu. Ya. Iya, betul. Ya mudah-mudahan bisa memberikan hal yang baik, ya, memberikan sebuah sebuah dorongan juga bagi mereka untuk berprestasi dan sukses. Gitu. Wah mantap nih. Kita intermezzo dikit lah Pak. Bapak kan kemarin keluarin buku tuh Pak. Jejak Langkah. Apa yang pengen disampaikan Pak dari buku itu Pak sebenarnya? Nah sebenarnya buku Jejak Langkah itu sebenarnya kan buku catatan-catatan kecil perjalanan hidup, ya. Jadi bukan buku biografi, bukan buku apa, hanya catatan-catatan kecil perjalanan hidup.
Dan sebagian besar isinya itu adalah cerita-cerita yang sudah pernah diupload di Facebook. Oke. Ya, itu sebagian besar. Ya, mungkin ya ditambahkan kalimatnya biar lebih tajam pendalaman materinya. Kemudian disertai gambar-gambar yang kira-kira bisa memberikan visualitas kepada kita seperti apa dulu kejadiannya gitu. Ya, jadi yang mau disampaikan adalah hampir sama seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Fandi. Ingin memberikan value bahwa kalau dalam setiap poinnya kan ada value-nya, tapi kalau secara keseluruhannya makna yang ingin disampaikan itu adalah bahwa setiap kita manusia ini kan pasti punya masing-masing perjalanan hidup, ya. Semua kita pasti punya masing-masing perjalanan hidup dengan berbagai macam dinamikanya, dengan berbagai macam tantangan-tantangannya. Nah, tapi yang penting adalah pastikan dalam setiap di mana kita hadir, di mana kita singgah, kita memberikan sebuah nilai-nilai positif, memberikan sebuah nilai-nilai kebaikan, minimal yang kita yakini dulu, yang kita yakini untuk diri kita dulu, ya. Nah, sebenarnya ini sangat tetap berkaitan dengan yang trust and respect tadi itu. Karena ketika hidup kita selalu memberikan manfaat, ketika selalu hidup memberikan hal yang baik, walaupun hal yang baik itu kan tidak berarti harus ngasih pengarahan, ngasih materi, tidak. Ya, dalam bentuk hal yang sederhana pun secara nggak sadar kan orang akan ngerekam. Nah, jadi itu. Jadi ketika kita dalam setiap persinggahan itu melakukan sesuatu yang baik dan memberikan sebuah nilai yang positif, ya, itu akan memberikan tapakan-tapakan kepada kita untuk menjadi manusia lebih baik. Ya, syukur-syukur orang bisa mengambil manfaat yang positif juga, itu lebih baik lagi. Tapi tentu itu sesuatu yang kembali lagi yang tidak bisa kita kendalikan. Biarlah semua itu mengalir begitu saja. Jadi itulah inti cerita tentang buku itu, Mas Andi. Mantap. Ya. Terakhir nih Pak, kira-kira ada pesan-pesan apa yang mau disampaikan untuk pendengar dari Bincang Insan Prioritas Group? Ya. Ini kalau pesan-pesan udah sering tuh. Udah sering Pak. Ya, walaupun kadang tulisannya bukan pesan-pesan. Saya kan sering upload di Facebook tuh. Kadang ada aja. Hampir kadang kalau hari. Sudah nggak ada materi baru, materi lama saya naikin lagi. Ya, karena kadang-kadang ngulang-ngulang tuh juga perlu juga gitu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang pesan, nah ini mungkin lebih tepatnya inilah Mas Andi. Kemarin saya ada mengeluarkan jargon, jadilah duta kebanggaan Prioritas Group. Oke. Nah, jadilah duta kebanggaan Prioritas Group di mana aja mau? Tuh ada tuh, di lingkungan keluargamu, di lingkungan sosialmu, dan di lingkungan tempat kerja. Nah, kira-kira Insan Prioritas Group bisa nggak terjemahkan itu dengan baik? Ya, saya yakin cukup jelas ya kalimatnya ya. Duta kebanggaan itu kan banyak ya dalam ukuran sebagai sikap dan perilaku. Iya. Dalam ukuran berkemampuan dan kepiawaian dalam berkomunikasi, ya. Dalam masalah bagaimana kualitas diri, ya. Banyak hal yang membuat kita tuh akhirnya bisa dicap orang adalah sebagai seorang insan Prioritas Group yang punya kualitas yang luar biasa. Jadi harusnya menurut saya hal ini menjadi sebuah guiding bagi kita semua. Karena itu juga mungkin yang saya lakukan juga terhadap diri saya gitu. Oke. Ya. Nah, jadi sehingga kita sebagai manusia bukan hanya hidup di lingkungan perusahaan, tapi bagaimana ketika kita mendapatkan banyak hal di perusahaan ini, kita bisa juga share terhadap di lingkungan keluarga kita, di lingkungan sosial kita. Ya, sehingga orang melihat kita itu bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi semua. Nah itu tuh yang tadi, jadilah duta kebanggaan Prioritas Group
di lingkungan keluargamu, di lingkungan sosialmu, dan di lingkungan tempat kerjamu. Terjemahkan di komentar nanti. Di komentar nanti. Pokoknya komentar paling keren kita pin paling atas nanti. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Selamat Hari Munaf sudah bersedia untuk hadir di Bincang Insan Prioritas Group. Banyak value yang bisa kita ambil. Oke Pak, siap. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semangat berjuang.